Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desnanda Setiawan Nurardi, NIM B200 1724. Audit Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan tentang audit sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diambil untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, akan berbagai hal di aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Lalu audit sumber daya manusia sejatinya merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif. Audit itu juga didesain untuk menentukan jika dan bagaimana suatu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya yang berhubungan dengan aturan-aturan sumber daya manusia. Guna mengerti dengan benar akan budaya, dinamika internal, dan bagaimana fungsi-fungsi organisasi, maka porsi terbesar dari pekerjaan audit sumber daya manusia dilakukan on-site dan diikut sertakan berbagai komponen audit. Kunci penilaian keseluruhan dalam audit ini adalah GAP, analisis yang mengukur aktivitas sumber daya manusia pada kondisi saat sulit dengan praktik-praktik yang dipertimbangkan sebagai yang terbaik. Lalu, 3 bidang utama yang difokuskan pada audit sumber daya manusia terdiri atas polisi manajemen audit, lalu performance atau operational audit, dan financial audit. Yang pertama, polisi atau manajemen audit, yaitu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Lalu performance atau operational audit, yaitu merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang dilakukan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, financial audit, yaitu mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Dari yang diterangkan dari sebelumnya, dapat disimpulkan betapa pentingnya audit sumber daya manusia yang merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang perlu ditetapkan dalam setiap organisasi. Hal penting lain adalah bahwa audit sumber daya manusia tidak mesti selalu ditekankan untuk mencari pelanggaran atau ketidaksesuaian, akan tetapi berguna juga untuk mencari terobosan dan tantangan baru. Auditor memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk menggali potensi nilai dari perspektif sumber daya manusia, memotivasi audit guna memacu prestasi dengan melakukan berbagai perubahan atau inovasi. Risiko yang ditimbulkan sumber daya manusia perlu dikelola agar tidak menimbulkan kerugian, baik finansial maupun reputasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko merugikan brand nama perusahaan.
Manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal itu. Karena manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian serta memerlukan seni untuk mengembangkan strategi pengelolaannya. Misalnya, risiko itu dipindahkan kepada pihak lain, mengurangi efek negatif dari risiko, dan lain-lain. Lalu pada model pendekatan tradisional, risiko yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia hanya berkisar pada kematian, tuntutan hukum, dan upah. Agar tidak menimbulkan risiko, maka sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.